Hai, ketemu lagi dengan saya Uda Arif dan kita akan membahas handphone yang dipakai untuk merekam greeting ini, Poco X3 Pro. Dan kita akan membahas tuntas. Jadi kita akan langsung unboxing handphonenya guys. Ini Poco X3 Pro. Pertama ada ucapan terima kasih dari Alvin C. Ini SIM ejector, panduan pengguna, kartu garansi, case-nya. Ini silikon transparan, cuma dalamnya ada tekstur. Handphonenya kita taruh dulu. Ada kabel USB, kabelnya itu ada motif orange, ada warna orange di dalamnya. Ada kepala charge. Ini kepala charge-nya sudah 33 watt ya guys. Ini handphonenya Poco X3 Pro, Qualcomm Snapdragon 860. Belakangnya jadi ada dua tekstur. Di sini Dove tidak meninggalkan sidik jari, tapi di tengahnya ini fingerprint magnet sekali. Ini glossy tapi ada motif garis-garis, kelihatan kah? Dan tulisan Poco lumayan gede yang bisa ada efek hologram gitu, biru, ungu, pink. Kemudian ini ada flash dan 4 buah kameranya. Oh iya, ini handphonenya sudah terpasang screen protector ya, bukan tempered glass, cuma screen protector saja sepertinya. Kita hidupkan. Oke, kita akan udah langsung bawanya MIUI 12. Kita akan setting dulu. Jadi guys, Poco X3 Pro ini emang udah launching dari akhir Maret kemarin ya. Sekarang dia udah mendapat update OS-nya MIUI 12.5 titik point. Jadi Poco X3 Pro ini bisa dibilang menggunakan SoC baru tapi rasa lama. Karena Snapdragon 860 ini sama kayak saudara kembarnya dari 855 Plus ya. Itu biasanya digunakan pada smartphone 8 juta sampai 10 jutaan. Xiaomi sendiri menegaskan bahwa Poco memang dibuat khusus untuk memberikan performa tinggi dengan harga yang sangat murah banget, 3.300.000
Untuk desain sendiri kita ambil yang Phantom Black. Untuk bagian tengahnya ini fingerprint magnet banget, jadi cepat kotor kalau kita nggak kasih casing. Cuma di perasaan megangnya itu enak sih buat bagian yang doff-nya ini. Phantom Black ini sebenarnya warnanya agak kebiru, ya agak kebiru-biru kan. Buat desainnya sendiri sepertinya mirip banget dengan Poco X3 NFC ya. Mungkin kalau kita taruh bersebelahan kita nggak bakal tahu mana yang X3 Pro, mana yang X3 NFC. Buat layar, X3 Pro sudah memiliki display 2400 kali 1080, dimensinya 6,67 in dengan refresh rate 120 Hz. Smartphone ini sudah menggunakan layar AMOLED dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 6. Display live pada bisa di schedule juga. Oh, kalau dark mode lebih banyak optionnya, ada option lagi. Sekarang bisa disetting satu per satu aplikasinya, bisa satu-satu yang mau dark mode atau nggak mau dark mode. Text, background, nama, wallpaper juga bisa disetting buat otomatis mengikuti dark mode. Oh iya, smartphone ini masih punya LED notification ya, jadi di dekat speaker grill di atas ini masih ada buat LED flashnya buat notifikasi kecil. Sangat membantu dan udah mulai jarang ya smartphone sekarang yang menyediakan LED notifikasi. Kemudian buat masalah speaker ya, kalau buat saya speakernya itu bagus banget, powerful, saya suka. Wow, ini bassnya oke sih, bassnya oke dan suaranya bagus. Gila, ini sampai berasa getar. Bassnya bulat, jernih juga. Ada efek getar ketika kita memainkan lagu di sini. Cuma nggak tahu sih, kalau buat saya itu malahan oke, tapi nggak tahu buat beberapa orang mungkin itu bisa jadi ganggu. Cuma karena saya pakai LG, jadi di LG dulu kan ada boombox, itu juga bisa kayak ada efek getar, itu malahan kalau buat saya itu kayak lucu sih, lebih seru. Cuma nggak tahu buat beberapa orang apakah itu akan ganggu. Poco X3 Pro ini sudah menggunakan SoC yang ditunjukkan untuk perangkat kelas flagship. Sistem on chipnya itu menggunakan modem X24 yang sudah masuk dalam kategori 20. Ini modem udah mendukung carrier aggregation hingga 7 koneksi. Kalau teorinya sih kecepatan downloadnya itu sudah mencapai 2000 Mbps. Smartphone ini juga sudah mendukung bandwidth 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, dan 41 untuk jaringan 4G. Belum 5G sayangnya ya. Jadi ya, X3 Pro ini bukan seri yang 5G, jadi belum mendukung buat jaringan 5G di Indonesia atau dimanapun, baru cuma sampai 4G. Kalau nggak salah nanti bakalan ada
Poco X3 Pro 5G, cuma belum tahu. Kalau modemnya sendiri sudah mendukung buat WiFi 5 GHz dengan 802.11 AC. Itu udah termasuk kencang banget untuk melakukan transfer data secara nirkabel. serta udah cepet banget buat browsing internet. Kalau di sektor kamera, ya kalau saya pribadi sangat puas, maksudnya dengan harga 3 juta, performanya gila, layarnya gila, cakep. Kayaknya nggak dapet. Biasanya kalau kita beli handphone murah pasti ada plus minus. Misalnya performanya bagus, tapi kamera jelek, layar standar, atau layarnya bagus, chipset standar, kamera standar, atau kamera bagus, tapi yang lain-lainnya juga standar, biasanya begitu. Cuma ini buat handphone 3 jutaan, selain performanya yang kenceng banget, karena nilai Antutu kita tadi aja kan itu gede sekali ya. Antutu kita 558 115.000, layar 120 Hz buat refresh rate-nya, dengan resolusi AMOLED dan resolusi yang tinggi juga, dan sound yang bagus, speaker stereo, dan ternyata kameranya juga bagus. Buat saya itu kameranya udah bagus banget buat harga segini. Bahkan buat handphone di kisaran 5 juta juga masih bisa bersaing dengan kamera Poco X3 Pro ini. Beberapa fitur dari kameranya juga bagus sekali, seperti vlog yang cakep. Dan fokus kameranya juga pindahnya cepat, smooth. Surprise lagi, kamera super wide dan kamera makronya ternyata bisa disetting buat pro mode. Jadi buat pro mode di kamera itu nggak cuma buat wide kameranya, tapi ultra wide dan makro juga bisa. Oke, ini ada menu dual video. Wow, cool. Jadi dulu saya waktu pakai LG V30 Plus, ada yang pakai mode dual video begini, tapi udah nggak ada di V50. Ya, ini ada suara yang langsung direkam dari Poco X3 Pro. Saya masih belum hafal namanya. Ini kameranya. Oke, lumayan bagus dan fokusnya itu cepat ya. Pergantian fokusnya itu lumayan cepat dan detail. Kamera depannya juga oke. Ini kamera belakang Poco X3 Pro, 1080 60 fps. Soundnya juga kita pakai langsung dari handphonenya. Cuma fokusnya mesti manual ya. Ada pilihan movie frame seperti ini kalau merekam dengan
4K 30 fps, pilihan paling tingginya itu 4K 30 fps. Kita pakaikan movie frame, langsung ada optionnya biar lebih dramatis. Begini kira-kira hasil dari video 4K 30 fps dari Poco X3 Pro. Saya belum berani keluar-keluar ya karena per-covidan ini, jadi kita tesnya di kamar aja. Autofokusnya lebih bagus di 4K kalau dibanding 1080 ya, lebih cepat berubah. Buat ganti fokusnya itu lebih cepat. Kalau tadi di 1080 agak susah buat berganti fokus, ini lebih gampang. Ini contoh video dari kamera depan. Cuma ada dua pilihan, yaitu 720 30 fps sama 1080 30 fps, dan ini kita pakai yang 1080 30 fps. Ini soundnya juga langsung dari kameranya. Nggak terlalu jernih, cuma not bad juga sih, mengingat ini sudah malam. Jadi ya oke. Sepertinya sih oke. Kamera utamanya itu hanya 48 megapiksel, tapi Poco X3 Pro sudah memakai sensor dari Sony IMX582. Sayangnya tidak mendukung perekaman 4K 60 fps, cuma masih support 4K 30 fps. Sony IMX582 ini memiliki feature quad bayar. Artinya itu saat feature ini dinyalakan, hasil tangkapan kamera yang 48 megapiksel tadi akan memiliki resolusi 12 megapiksel. Nah, ketika dimatikan, semua piksel akan aktif mengambil gambar, sehingga foto akan memiliki resolusi 48 megapiksel. Gambar akan menjadi lebih besar ketika kita memakai mode 48 megapiksel. Ada mode 48 megapikselnya kan, itu buat ukuran file yang lebih besar, tetapi hasilnya mungkin tidak akan sebagus ketika dikompres menjadi 12 megapiksel. Ada mode selfie larut malam. Nanti kita akan coba dan hasilnya akan saya tampilkan di sini, bagaimana selfie larut malamnya itu. Tapi noise tidak terlalu banyak, dan buat selfie kameranya udah nggak lebay lagi kayak dulu. Saya selalu ngebayangin selfie dari Xiaomi itu lebay, tapi ini udah mulai bagus dan natural, suka. Warnanya cukup akurat, noise-nya cukup rendah, ketajamannya lumayan baik. Cuma mungkin detail gambarnya agak sedikit kurang, cuma not bad. Di beberapa foto yang diambil tadi cukup, saya rasa cukup. Ada slow motionnya bisa di kamera depan dan kamera belakang, tapi buat kamera
depan slow motionnya tidak ada pengaturan. Kamera belakang ada pilihan 720p atau 1080p dengan pilihannya 120 fps, 240 fps, dan 960 fps. Performanya ini emang ketika kita uji tadi dengan PUBG dan Genshin Impact itu benar-benar smooth dengan settingan yang sangat tinggi. Saya yang tidak terlalu suka main game selama ini malahan tadi ketika pengujian main 2 kali dan sekali chicken winner, nggak tahu apa itu karena masih melawan robot. Cuma ya menyenangkan. Oke, kita ambil kiri kanan semua, Ultra HD, frame rate ultra, style movie, anti alloy, water reflection aja. Oke. Nggak boleh. Oke sih, ini nggak lag juga dengan settingan grafis yang mentok semua. Oh, beneran nggak bisa main. Ya elah, ditembakin orang mau tes game doang. Sial banget. I need consumables. Ya, oke sih ini smooth, walaupun grafisnya dan frame rate yang paling tinggi, tapi smooth semua. I need consumables. Form up on me. Enemies ahead. Fall back to safe zone. Bring up voice chat.
oke kok ini. Grafisnya juga bagus banget. Ya, oke. Buat bermain game di handphone yang memiliki layar dengan 120 Hz refresh rate dan performa yang kencang, tidak panas, agak hangat, cuma dia stabil, hangatnya segitu-segitu aja. Snapdragon 860 yang dipakai oleh Poco X3 Pro ini menggunakan Prime Core dengan kecepatan 2,96 GHz. Prosesor Kryo 485 Gold atau yaitu Cortex A76 berkecepatan 2,46 GHz serta 4 inti prosesor Kryo 485 Silver Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz. Hal ini membuat Snapdragon 860 ini memiliki 8 inti prosesor. SoC ini menggunakan Adreno 640 sebagai GPU-nya. Kemudian ngecharge, charger bawaan itu 33 watt ya, kalau 33 watt, dan itu cepat sih. Buat baterainya yang sebesar 5160 mAh itu bisa di charge dalam waktu sekitar 70 menit dari 0% sampai full. Layarnya udah Full HD Plus dengan dot displaynya dan 120 Hz buat refresh rate-nya sudah 120 Hz. Apa ya, kalau ada yang harus tidak disuka mungkin agak bongsor aja ya. Kalau kita pakein casing bawaannya akan tambah bongsor. Kalau enggak kita casingin lumayan, tapi ya tetap lumayan. Beratnya 216 gram, enggak terlalu berat tapi lumayan tebal. Jadi kesimpulannya apa, dari tadi saya sih udah muji-muji mulu ya, udah muji banget karena saya nggak tahu apa lagi yang bisa diharapkan dari handphone baru garansi 6GB RAM, 128 storage, masih bisa di-expand lagi storage-nya. Harganya 3.400.000 lah mungkin ya. Anggaplah dengan ongkos kirim tetap nggak bakalan sampai 3,5. Kalau harus mencari kekurangannya, kalau saya pribadi kurang suka desainnya, terutama bagian bump kameranya yang terlalu menonjol ya. Nggak tahu, saya kurang suka mode kameranya ini.
mungkin kalau dibikin lebih mirip Huawei Mate, lingkarannya mungkin lebih lucu. Cuma ya harganya jauh sekali bedanya. eh Buat ada beberapa orang mungkin bakalan menganggap getaran ketika memainkan musik itu adalah suatu kekurangan, jadi itu plus minus. Mungkin ada yang suka seperti saya, ada yang tidak suka. Terakhir, kamera makro yang cuma 2 megapiksel, sayang sekali karena sebenarnya sensornya bagus, kamera makronya bagus, cuma sayangnya cuma 2 megapiksel. Nah itu jadi masih kelewat kecil, paling nggak 5 atau 8 megapiksel mungkin bakalan puas banget. Cuma ya balik lagi, ini buat handphone seharga 3.300.000 sudah nyaris perfect. Oke, mungkin sekian dulu unboxing dan review uh, Poco X3 Pro dari saya. Ini video review kedua saya. Yang pertama saya nge-review Windows 11 yang dev tester resmi insider program. Maaf kalau saya masih belibet ngomongnya, videonya juga masih belum bagus editannya segala macem, masih belajar. Tapi kalau kalian berkenan, tolong di support channel saya biar saya semangat buat bikin video-video selanjutnya. Oh ya, maaf kalau saya tidak ada mengambil sampel foto atau video di luar ruangan karena kita masih COVID. Masih serem untuk keluar ruangan, jadi saya cuma di kamar aja. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen beli Xiaomi Poco X3 Pro tapi masih ragu-ragu butuh review. Semoga review saya cukup membantu. Jangan lupa kalau kalian berkenan untuk mensupport saya, tekan tombol subscribe, boleh di like. Kalau masih ngerasa videonya jelek mungkin boleh ya dislike juga nggak apa, tapi tolong kasih komen di bawah, kasih kritik dan saran apa yang harus saya perbaiki agar video-video kedepannya lebih enak lagi untuk ditonton. Mungkin channel ini nggak bakalan full menjadi channel review. Saya akan mengisinya juga dengan konten-konten lain. Kalau kalian ada ide saya bikin konten apa, boleh komen di bawah, kasih saran. Saya butuh banget sarannya. Sekian dulu dari saya, Arif. Sehat-sehat semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga kita bisa survive menjalani semua ini.